Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, semua teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih sehat ya. Jadi begini, sekarang ini saya mau berbagi ini informasi nih tentang THR ya. Yang kemarin itu saya membahas di video selanjutnya itu THR untuk PNS dan pendidikan. Nah, untuk sekarang ini, ini akan saya coba informasikan atau spilkan yaitu gaji THR dan gaji ke-13 buat Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden, Menteri hingga anggota DPR. Nah, berapa sih kira-kira besarannya itu loh ya? Saya juga penasaran ini. Kira-kira sampai berapa? Nah, kan pasti kita nanti akan melongo apa enggak ya? Kira-kira. Coba kita akan coba kita telusuri ya. Nah, sebentar. Di sini informasi ini dari Detik Finance ya, dari detik.com yang diterbitkan Sabtu 15 Maret 2025. Ya, baru ya, berarti ini masih hangat-hangatnya ini. Mari kita simak bersama yaitu para pejabat negara juga mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji 13, termasuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri Kabinet Merah Putih, hingga ketua atau anggota DPR, MPR, DPD, dan deretan pejabat yang mendapat THR dan gaji 13. Wah, ternyata buahnya ya untuk THR ini ya. Semua pejabat itu juga dapat ya, selain PNS dan guru dan pegawai-pegawai lainnya. Nah, kita lanjutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN. Diatur juga besaran THR dan gaji 13 yang bisa didapat oleh Presiden hingga anggota DPR. Jadi ini semuanya sudah ada peraturannya ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Mari kita coba lihat. Jadi tidak ini tidak apa ya, tidak melanggar peraturan. Jadi memang sudah ada undang-undangnya ya. Dilihat dari detik.com 15 Maret 2025 ya, hari ini ya. Dalam penjelasannya THR dan gaji 13 itu dibayarkan ke pejabat negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Oh, tunjangannya itu berapa ini guys ya? Tunjangannya banyak sekali, ada keluarga, pangan, jabatan. Waduh, makanya itu berlomba-lomba ya jabatan-jabatan ini ya untuk meraihnya, termasuk DPR juga ya. Berapa sih besaran pastinya? Nah, berikut ulasannya. THR dan gaji untuk presiden dan wakil presiden dulu ya ini ya. Yaitu kita langsung saja, ini undang-undangnya ya, tidak saya bacakan ya. Coba kita lihat langsung saja besarannya untuk presiden dan wakil presiden. Nah, dalam aturan ini tertulis itu gaji pokok untuk presiden besarannya 6 kali dari gaji pokok ya. Nilai gaji pokok 6 kali tertinggi pejabat negara. Itu untuk gajinya ya. Sedangkan gaji pokok untuk wakil presiden 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Nah, coba kalau dikalikan nih sekarang ya. Kalau untuk presiden itu tadi kan berapa? 6 kali ya. Berarti untuk gaji yang paling besar itu kan ini 5.040.000 per bulannya. Berarti nanti untuk Bapak Prabowo itu dikalikan 6, yaitu 6 kali 5 juta. Berarti sebesar 30.240.000 per bulan. Nah, ini gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya itu presiden hanya sekian loh ya gaji pokoknya. Tapi nanti tunjangan itu banyak sekali ya. Lalu gaji untuk wakil presiden itu 4 kali 5.040.000. Ya, berarti sebesar 20.160.000 per bulan. Nah, termasuk kecil ya kalau setingkat presiden dan wakil presiden gaji pokoknya. Tapi tunjangan-tunjangannya itu yang sangat besar. Oke, selain itu dalam keputusan Kepres nomor 68 tahun 2001 disebutkan
Presiden, wakil presiden juga memperoleh tunjangan jabatan. Nah, ini dia. Tunjangan jabatannya itu sebesar 32 juta 500 untuk presiden dan wakil presidennya 22 juta ya. Oke. Itu. Jadi tadi untuk presiden kalau ditambahkan 30 juta sekian tambah 32 juta itu menjadi 62 juta 740 per bulan. Waduh, ternyata banyak ya. 62 juta per bulannya. Kalau untuk wakil presiden yaitu sekitar ini 42 juta 160 ribu per bulan. Nah, ternyata banyak ya. Ya. Dan THR dan gaji yang ke-13 menteri sekarang. Besaran gaji menteri ya diatur di PP nomor 60 tahun 2020 ya. Semua menteri negara menerima gaji pokok sebesar 5.040.000 per bulan. Nah, ini berarti besarannya itu tadi apa gaji yang paling besar ya ini ya. Selain gaji, para menteri tentu akan mendapatkan jumlah tunjangan yang telah diatur dalam Kepres 2021 ya. Ya sudah diatur. Kementerian ini berhak mendapatkan tunjangan jabatan hingga 13.608.000 per bulan ini untuk apa ini tunjangan kementerian ya, petinggi kementerian. Oke. Coba kita lanjutkan. Wah, ini menarik sekali nih ya. Ya, artinya bila ditotal gaji pokok dan tunjangan seorang menteri itu sekitar 18.648.000 per bulan. Ini termasuk kalau kita banyak ya. Kalau mungkin kalau di menteri tapi menteri itu juga masih mencari apa itu ada yang korupsi dan lain-lain ya. Wah, ini nggak benar ini. Nah, THR dan gaji ke-13 anggota DPR itu yang tadi menteri ya. Tadi pertama presiden, wakil presiden dan menteri. Nah, sekarang adalah anggota DPR. Gimana anggota DPR ini? Apakah juga banyak? Langsung saja ya. Jadi dalam aturan tersebut ditetapkan besaran gaji pokok untuk ketua DPR yaitu 5.040.000 itu untuk yang paling tinggi nih ya. Kemudian wakil ketuanya adalah 4.620.000 dan untuk gaji pokok bagi anggotanya, anggota DPR besar 4.200.000. Ini untuk gaji pokoknya ya. Nah, ini bagaimana dengan tunjangannya? Wah, ini juga ya, memang ya. Ya, jadi dapat tunjangan juga. Dapat dalam catatan detik.com itu sejumlah fasilitas dan besaran tunjangan sendiri diatur ada undang-undangnya ya di sini. Bisa saya bacakan. Kemudian tunjangan istri ada juga ada tunjangan anak dan tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan dan lain-lain. Nah, akhirnya berapa sih kira-kira semuanya begitu ya? Dengan begitu berdasarkan perhitungan komponen THR tahun ini, setiap anggota DPR itu setidaknya dapat menerima 13,2 juta dengan perhitungan jumlah total gaji berbagai tunjangan 4.200.000, 9 juta, maka meski begitu hitungan ini belum memasukkan komponen lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kinerja. Wah, ini berarti tadi 13,2 juta per kisaran itu anggota DPR THR-nya. Oke, itu saja informasi atau menyepil THR dari pejabat-pejabat negara. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Mudah-mudahan informasi ini benar. Karena ini dari detik.com, Detik Finance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.